palebah ngawasup panangan kudu tertib. Tertib itu berurutan. Jadi lain siga kieu. Lain siga kieu tah. Salah. Mana wae kudu ngakuna. Dan terus palebah ngawasu sampean dicurulungkeun kana kocoran keran. Dicek ente jeung cek santri ente bener salah. Tadi kalau misalkan kepalanya ada dua, gimana itu? Tangannya lebih dari dua, apakah dibasuh semuanya atau dua aja atau satu aja? Kakinya juga, wajahnya juga, misalkan ada dua, misalkan ayah ya yang kembar yang wajahnya dua, kumaha eta? Gimana caranya? Makom talim situ. Ya lagi tuh, wudu juga, wudu itu nggak wajib, kata siapa wudu wajib? Nah, apa jadi masalah? Alhamdulillah. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, seperti biasa kita lanjut ke penjelasan ilmu tauhid, fikih, dan tasawufnya. 3 fan ilmu yang khusus itu. Untuk malam ini jadwal fikih ya, ilmu syariat. Kemarin sudah disampaikan berkaitan dengan air ya, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Untuk bersuci ada 7 ya. Lanjut sekarang berkaitan dengan praktek wudu. Praktek wudu. Dan kebetulan semalam ya, lihat ada salah satu channel YouTube, namanya nanti dilihatkan ya videonya, Muhammad Adab. Tidak melihat kaitan dengan siapa yang orang di videonya dikomentari sama dia melalui praktek wudunya ya, jadi nyambung ke bab fardu wudu. Ya maaf, di sini sudah nanti dilihat videonya sekitar 4 menit lebih kalau nggak salah, berkaitan dengan siapa, Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Nah, lagi rame juga. Wah, nggak lihat kesananya, yang jelas lihat prakteknya gitu, apakah benar atau tidak, nanti dilihat, nanti diterangkan juga, atau bahasa sekarang mau disepilnya videonya. Pak Kiai upami bade menten kanu kaislaman kuring, tong menten iketna, tong menten pangsikna, tong menten ucapanana. Oke, kita uji dia dari praktek. Mulai tina praktek wuduna weh. Silakan buka kitab-kitab fikih. Eknena kitab katalana paling ipis aya Durusul Fiqhiyah, Safinatun Najah, oge sarana Kasyifatus Saja. Oke, naik seetik Riyadul Badi'ah, naik di seetik ayat takrib Bajuri, menyarahan Fathul Mu'in, I'ana, bisa dibuka dirinya. Palebah ngawasup panangan kudu tertib. Tertib itu berurutan. Jadi lain siga kieu. Lain siga kieu tah. Salah. Mana wae kanu ngakuna murid anjeungan jujun teh. Itu diajar bab wudu gitu. Ngurukan kana ajengan atuh eta, nya wuduna kitu. Ngurukan kana eta ajengan teh lain caket sareng Kang Deddy Mulyadi teh. Kita dipertanyakan kaisa mana kumaha umur ayeuna geus kepala 5 Kang Deddy teh. Menyewuduna gitu kene ya, pembelajaran oke meureun ka netizen ya.
pembelajaran. Jadi ini selang-seling gitu, amannya gitu. Katu lah bereskan 3 kali, parat dogi karena siku. Nah, terus katu kencan 3 kali, parat karena siku. Nah terus palebah ngawasu sampean dicurulungkan karena kocoran keran. Icek ente jangan cek santri, ente bener salah. Dan kecap nage goslo dicelaini. Jadi dina fikih kudu bisa dibedakan antara mashu sinarang goslu, mashur roksi, ngusap sirah, mashu juz mina roksi, ngusap 1 juz bagian dina sirah, dek rambutna, karek kulitna. Nah tadi usap wajibna nusunata karek diwasu. Alamun dina sampean mah lain masuk ini, lain ngusap sampean. Ini usapan atau sanes ngocorkeun sampean karena kocoran gitu. Dikocorkeun hunggul sanes, tapi adalah gosul ini. Umbah sampean. Entan ya, umbah sampean itu panangan ke dia. Nah, gitu-gitu kocorkeun. Bahan bekana memuncangan katuhlah 3 kali terus beres pencah santri nu karek asuh di kelas ibtidah bisa eta mah atuh. Kenapa Dede Mulyadi teh paling cek para pengikutna mau jero Islamna. Ada kena Dede Mulyadi pemahaman Islam alabatan maneh eta gitu ka abdi teh. Oke, ceklah di nawuduna we. Enak kan blunder. Tujuannya menunjukkan keislaman ternyata salah. Itu diajar heula tuh namanya acting dah tuh. Memang acting teh diajar heula leres. Mangisinkeun teuing. Nah, di situ dijelaskan ke poin aja 2, dia menyalahkan berkaitan dengan cara cuci atau membasuh tangan ya. Dilihat dia menyalahkan bab tertib untuk membasuh tangan. Karena sebenarnya gini, di dalam fikih itu hukum akan menjadi 5, tidak lebih, tidak kurang, itu kalau secara umumnya. Tapi udah kaitan dengan prakteknya ada sah dan batal ditambah itu. Dan yang fardu pun terbagi-bagi ya, terutama dalam wudhu ataupun sholat ada fardu, ada rukun, ada syarat. Kita sudah tahu ya namanya rukun apa, syarat apa. Kalau syarat bahasanya secara fikihnya ma aujaba wastamaro. Kalau rukun ma aujaba wan qata'a. Dan lain sebagainya banyak ya, sunnah. Nah, di sini dijelaskan dia kaitannya sebenarnya ini keutamaan atau sunnahnya. Sunnahnya memang di antara sunnah wudhu di dalam kitab Safinah itu kurang lebih ada 10, bahkan ada yang mengatakan banyak. Di antaranya membasuh itu 3 kali dan berurutan ya. Jika anggota wudhunya ada yang kanan dan kiri. Kemarin juga dijelaskan ya sebagian ataupun sepintas. Nah, tapi di situ dijelaskan disalahkan tertib. Yang maksud tertib di situ pada tertib dalam anggota wudhu yang wajib ya. Adapun tangan itu sudah 1 anggota, kanan kiri itu 1 anggota ya, 1 anggota. Jadi sebenarnya itu keutamaan, kesunahan. Kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Telinga itu dibarengin, bareng ya sunahnya. Ya, tidak apa-apa sebenarnya kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Atau lebih bagus bareng-bareng ya, bareng-bareng nanti dijelasin. Kalau yang kaki atau tangan itu memang bagusnya kanan dulu 3 kali, kiri dulu, terus kiri ya 3 kali. Kaki pun sama
ya. Nah, di situ disalahkan, katanya salah kiri dulu terus kanan. Sebenarnya itu tidak masalah. Boleh kiri dulu atau misalnya kiri, kanan, kiri, kanan. Nggak apa-apa. Yang jelas itu satu anggota wudhu. Itu sebenarnya tertib bukan tidak tertib dari anggota wudhu. Yang di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ada 4 fardu wudhu itu di Al-Quran. Ada 4. Ya. Tidak kumtum ila sholah waksilu wujuhakum al-ayah. Di mana kamu mau melaksanakan sholat, waksilu wujuhakum, membasuh apa? Muka. Setelah muka, 2 tangan, yadain, terus mengusap ya, mashu nanti. Nanti juga dijelasin sama channel YouTube ini yang tadi kita sudah lihat ya videonya. Bahkan namanya goslu sama mashu itu agak sedikit keliru penjelasannya. Ya, nah, terus yang dibahas juga tentang ghusl rijlain, mensucikan ataupun membasuh ya, membasuh kedua kaki. Nah, prakteknya Kang Dedi nggak pakai tangan, sama masukin kerannya gitu kan, itu benar atau tidak? Dijelasin, langsung singkat ya. Fardu wudu ada 6 kata Safinah, jelaskan. Paslun sudah di logatnya, sudah diterjemahkan bahasa logat. Paslun utawi iku pasal sawiji, bahasa Jawa. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ono 6. Al awalu kaping siji an-niyatu nyatane niat. Asani lan kapindo iku ghusl waji ngumbah rarai, Sunda namanya rarai. Asalisu kang kaping 3 iku ghuslul yadaini ngumbah tangan loro ma'al mirfaqaini serta rong siku atau 2 siku-sikuna. Arabiu kang kaping 4 iku masu syai'in musab hiji perkara sawiji minarosi saking sirah. Alhamisu kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini ngumbah rong 2 sampean ya. Rong atau 2 sampean ma'al Ka'bah ini serta memuncangan. Sadisu lan kaping 6 iku atartib. Nah, yang pertama fardu wudu itu membasuh muka. Sunda nama rarai ya, membasuh muka. Bahkan nadomnya tiluhur samat jadi nabuuk digigit sama papan tawaceli tihanap samat dado. Nah, dan basuh muka mulai mau dari keran, mau dari bak ataupun dari kolam, semuanya bisa. Baik langsung pakai tangan, tapi tetap namanya tangan ataupun gayung selain sebagainya itu adalah wasilah ya. Bahkan sebenarnya wudu teh itu wajib gitu. Maksudnya wudu itu hukumnya bukan wajib. Wajib itu kalau ada yang mau disyaratkan untuk wudu. Bahkan syarat untuk bersuci itu atau syarat untuk sholat ya, di antaranya bukan berwudu. Tapi apa syarat sholat? Di antaranya ada 8, yaitu tohiratun atau toharatul hadasaini. Toharatun anil hadasaini. Suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Tidak ada kata wudu sebenarnya. Karena apa? Selain wudu bisa pakai tayamum. Nah, itu. Jadi wudu, muka, bahkan niat tambahnya itu 2 ya. Di Al-Quran 4, Al-Maidah ayat
6 tadi, terus duanya yang pertama niat tambah jadi 5, yang satu lagi adalah tartib. Memang tartib itu ulama ya, qaul ulama ijtihad, terutama Syafi'iyah. Kalau niat juga, kalau niat dari hadis innamal a'malu binniyat, sesuatu apapun harus diawali dengan niat. Itu jadi wajib di Syafi'iyah mah. Jadi genap. Nah, genapnya sejarahnya dari situ. 4 dari Al-Quran Al-Maidah ayat 6, terus 1 dari hadis Nabi, 1 lagi dari ulama. Tertib ya. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Awas, membasuh kedua tangan. Kata membasuh baik tangan ataupun nanti apa? Kaki ya, tangan, kaki, wajah. Itu bahasanya goslun. Goslun itu sayalanul ma'i. Sayalanul ma'i, berjalannya air. Sekalipun 1 atau 2 tetes, 3 tetes, sedikit airnya, kalau kita bantu dengan tangan itu wasilah. Itu wasilah aja. Kamu langsung oke karena keram enggak? Ya, tangan. Nah, adapun sunnahnya atau keabdolannya, tangan kanan dulu 3 kali sampai sikut. Nah, ini juga 3 kali yang kiri. Jangan disalahkan kalau kiri dulu, kanan kiri enggak salah itu. Tidak tertib dengan sunnah, bukan tidak tertib dengan yang tertib fardu tadi. Di awal fardu itu ada 6 diantaranya tertib. Tertib itu kalau anggota wudhu yang tidak ditertibkan dari mulai misalkan yang pertama di Al-Quran itu wajib. Pertama kan kalau nyambung dengan hadis, niat, wajah, tangan yang wajibnya. Terus mengusap rambut, terus kaki. Ya. Kalau misalkan pas langsung wudhu teh, bukan niat dulu. Wajah, udah wajah langsung ke kaki, udah kaki langsung ke rambut, mengusap atau mengusap, itu baru kata ulama tidak sah, bahkan salah. Kalau tadi yang di setil ataupun di video diperlihatkan disalahkan Kang Deddy, itu sebenarnya tidak salah, tidak salah, cuman dia itu tidak tertib yang sunahnya. Ya bagusnya karena dulu itu sunahnya wudhu diantara banyak sunah wudhu, tapi tidak salah ya. Nah itu, terus rambut juga masuk. Yang dipermasalahkan kalau di makom ta'lim, bagaimana kalau wajahnya ada 2 tuh, kakinya ada 4 atau lebih dari 2, wajahnya lebih dari 1, kepalanya lebih dari 1, itu yang pertanyakan. Kalau masalah gitu mah masalah tadi nggak tertib, membasuh tangan kiri dulu atau kanan dulu, kiri dulu terus kanan, acak-acakan, nggak apa-apa, kaki juga ya, itu tidak apa-apa. Itu bahkan dia mengatakan itu kayak anak tidak juga, anak kecil juga tahu itu dari pelajarannya, dan dia pemahamannya juga kayak anak kecil. Kita itu ngaji kitab luas sampai 40 mil ataupun di anah itu, kitab-kitab yang lain tentang satu ini itu luas, simpel sebenarnya ya. Sah sah bahasanya, kalau enggak pesunatannya tidak dikerjakan ya, itu tidak apa-apa sebenarnya, sunahnya dikerjakan. Nah itu, terus udah tangan, rambut. Kalau rambut masuk, mengusap, mengusap, awas, mengusap itu tidak usah berjalannya air, diusap. Cabak ke cairnya, cabak cair, udah picin, usap gitu rambut. Bahkan sunahnya mah sampai belakang ke depan. Terus telinga itu sunnah, itu juga sunnah. Telinga 3 kali bareng boleh tuh ya. Tapi kalau misalkan kiri dulu, kanan dulu, atau kanan dulu 2 kali, nggak apa-apa. Karena itu satu anggota, tangan juga satu anggota. Ya. Bahkan nggak usah wudhu tuh, nggak usah wudhu kalau udah mandi besar. Kalau kita udah mandi nih, udah mandi besar, haid, perempuan, santriin juga, junub atau apa, mandi besar, nggak usah wudhu lagi, tidak apa-apa, ya, karena setiap mandi atau adus itu pasti membasuh anggota wudhu, gitu. Asal jangan ketika praktek adusnya atau mandi besarnya tidak ada yang membatalkan wudhu, seperti misalkan menyentuh kemaluan, ya, dan nah, apalah tadi sedikit ilmu. Nah, ada rambut diusap, terus ada rambut telinga. Nah, kaki. Nah, di situ dijelasin juga katanya salah. Bahkan kata santrinya salah. Cuman keran dibuka dikit, bukan jadi teh dikit. Tidak apa-apa sampai sikut
Gak usah pakai tangan juga. Kalau pakai tangannya itu, nah itu lebih sempurna. Sunnahnya memang selak-selak bahasanya. Makanya yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Maksudnya yang kanan kaki kanan ke tangan kiri, kaki kiri ke tangan kanan. Gak usah sebelumnya, itu kan wasilah tangan itu. Langsung oke, reka pula oke langsung karena kolam. Ya, langsung ke kolam. Blok, acai, tangan oke langsung. Atau wudhu nanti langsung set, nyambungkan tadi atau tidak set yang dia tidak apa-apa. Itu poin 2 sebenarnya yang dia bahas. Bahkan ada yang netizen mengatakan terlalu diorek-orek ya. Maksudnya kita santri mana yang sah, mana yang tidak, mana yang lebih abdol, mana yang tidak abdol harus tahu. Ya, jangan sampai kita menyalahkan dulu. Ya, sebenarnya kalau dibahas panjang lebar. Tadi seperti tadi, kalau misalkan kepalanya ada 2, gimana itu? Tangannya lebih dari 2, apakah dibasuh semuanya atau 2 aja atau 1 aja? Kakinya juga, wajahnya juga, misalkan ada 2, misalkan ayah ya yang kembar yang wajahnya 2, kumaha eta? Gimana caranya? Makom talim situ. Ya lagi tuh, wudu juga, wudu itu nggak wajib, kata siapa wudu wajib? Nah, apa jadi masalah? Wajib itu karena ada yang mau dituju, yaitu mau sholat ataupun menyentuh atau membaca atau apa memegang Al-Quran, itu wajib wudu. Bukan wudu sebenarnya, itu hilang dari hadas kecil atau hadas besar. Di antaranya wudu. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, ya maksudnya ya. Nah itu, jadi prakteknya sebenarnya kalau yang simpel ataupun bahkan 1 kali, nggak usah 3 kali juga nggak apa-apa. Yang 1 kali wajib, yang keduanya sunnah, yang ketiganya menyempurnakan. Kalau yang 1 belum sempurna atau belum tersentuh anggota wudunya, nah itu berarti itu belum wajib, masih kurang. Yang keduanya masih wajib berarti. Itulah lagi di video ini tolong lagi ya kita sama-sama watawassabil haq watawassabil sabr, saling menasihati mana benar atau salah. Yang sampai yang enggak kira, yang sepele dipermasalahkan lebih fatal gitu. Jadi fitnah yang banyak. Ya, sekian dari Ustaz dari A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.